Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Ibu Umi Hani MPDI, dan teman-temanku yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 8 ingin sedikit membahas tentang manajemen keuangan pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Dian Fitriani, dan ada rekan saya tuh Saudari Anggi dan Saudara Fahmi Nur Zamzam. Adapun materinya yaitu tentang manajemen pendidikan, manajemen keuangan pendidikan. Langsung saja untuk memulai presentasi, mari kita awali presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep manajemen keuangan pendidikan. Konsep manajemen keuangan pendidikan yaitu atau biasa disebut juga dengan pembiayaan pendidikan, yaitu tentang sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penggadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun menurut Nanang Fatah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi, pendidikan, dan lain-lainnya. Adapun ruang lingkap manajemen keuangan pendidikan yaitu yang pertama, menurut Arwidayanto dan kawan-kawan, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan yaitu diantaranya perencanaan anggaran, yang kedua yaitu pembukuan, yang ketiga yaitu pemeriksaan, dan yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Adapun sumber keuangan pendidikan itu diperoleh dari menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Yaitu sumbernya bisa dari pemerintah, orang tua siswa, masyarakat, alumni, dana dari peserta kegiatan, dan dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan yaitu yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Jadi di sini dalam pengelolaan keuangan sekolah diperlukan adanya keterbukaan. Yang kedua yaitu akuntabilitasi atau akuntabilitasi dalam perspektif manajemen keuangan dapat dipahami sebagai penggunaan dana sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban dana sekolah dapat ditunjukkan bagi stakeholder sekolah. Adapun yang ketiga yaitu tentang efektivitas. Efektivitas dapat dipahami sebagai kesesuaian antara hasil yang dicapai dan hasil yang diharapkan. Kepala sekolah harus mampu mendorong seluruh personal sekolah untuk memanfaatkan dana sekolah sesuai dengan peruntukannya. Jadi sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh seenaknya dipakai. Adapun yang keempat yaitu tentang efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan terbaik
antara usaha dan hasil yang dicapai. Efisiensi memiliki kriteria yang meliputi pelaksanaan cara-cara tertentu tanpa mengurangi tujuannya, merupakan cara termudah untuk mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, ringan bebannya, terpendek jaraknya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh presentator yang kedua, yaitu Saudari Anggi. Terima kasih. Organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan cukup besar. Arti kata entitas itu sendiri merupakan satuan yang juga dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Istilah sektor publik tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Abdullah menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan bisa dikaitkan besar. Organisasi tersebut melakukan transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi bukan untuk mencari laba, seperti halnya entitas ekonomi yang lain, perusahaan yang mencari laba. Sementara tujuan organisasi nirlaba menurut Henke O. Emerson adalah untuk layanan-layanan sosial tanpa maksud mengambil keuntungan. Organisasi seperti ini tanpa kepemilikan saham yang dapat dijual atau diperdagangkan oleh perorangan. Adapun kelebihan pendapatan digunakan untuk meningkatkan kemampuan layanan dari organisasi. Nah, ciri-ciri organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. Yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasional didasarkan pada konsensus. Contoh organisasi sektor publik. Yang pertama, instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah. Yang pertama itu pemerintah pusat, termasuk di dalamnya kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. Kayak lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain. Yang kedua, pemerintah daerah, termasuk di dalamnya itu satuan kerja perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Catatan Sipil. Kemudian organisasi nirlaba milik pemerintah. Yang organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintahan tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya perguruan tinggi BHMN, terus rumah sakit milik negara seperti RSCM, RS daerah, terus yayasan milik pemerintah. Yang ketiga, organisasi nirlaba
milik swasta. Organisasi nirlaba milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya, yayasan seperti Sampurna Foundation, terus Dompet Duafa, Republika, dan lain-lain. Sekolah dan universitas swasta, kemudian rumah sakit milik swasta. Selanjutnya yaitu penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan suatu proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran yang disebut juga dengan budget. Budget ini merupakan suatu rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Dan menurut Made Vidarta, suatu pekerjaan dikatakan efektif ialah kalau pekerjaan itu memberi hasil yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan semula. Dengan kata lain, kalau pekerjaan itu sudah mampu merealisasikan suatu tujuan organisasi dalam aspek yang dikerjakan itu, sedangkan efisien dalam pekerjaan yang menghabiskan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah. Kemudian budget atau anggaran merupakan suatu rencana terperinci untuk memperoleh pemerolehan dalam pemakaian sumber daya keuangan selama periode waktu tertentu, khususnya 1 tahun. Anggaran mencakup seluruh aspek baik keuangan maupun non-keuangan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan dijadikan sebagai pedoman operasional pada kurun waktu yang dianggarkan. Dan proses penyiapan atau penyusunan ini disebut dengan penganggaran atau budgeting. Dalam menentukan anggaran, sebaiknya mampu pada faktor efisiensi dan efektivitas, karena hanya dengan perencanaan yang efisien dan efektiflah dapat diciptakan sebuah nilai tambahnya. Fungsi penganggaran. Anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam pengarahan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Sementara beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Dedi Nordiawan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan fungsi ini, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan itu dibuat. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau juga disebut dengan overspending, atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya yang disebut dengan misspending. Yang ketiga adalah anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan kebijakannya tertentu. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Dengan adanya anggaran dapat dilihat dari komitmen pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang telah dijanjikan. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dengan dokumen yang komprehensif sebagai sebuah atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya. Yang keenam, anggaran sebagai penilai kerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biayanya. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi atau motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaiannya. Adapun langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama, menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Yang kedua, penyusunan rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. Dan yang ketiga,
menentukan program kerja dan rincian program. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk melaksanakan rincian program. Yang kelima, menghitung dana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menentukan sumber dana untuk membiayai rencana tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.